Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Eva Lela Sari, NIM 17070423 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus melalui Kegiatan Pankuking dalam Pembelajaran Daring pada Anak Kelompok B. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Ibu Chandra Astri Windarsi, SH, MPD, selaku dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat kepada Bapak Syahalif Alam, MPD, selaku dosen pembimbing 2. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memaparkan hasil penelitian saya. Latar belakang masalah. Kemampuan motorik halus merupakan salah satu aspek perkembangan yang harus dikembangkan, karena motorik halus merupakan sebuah gerakan yang memerlukan ketepatan, kecermatan, ketelitian dalam mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan secara terkontrol. Salah satu permasalahan yang terjadi pada anak kelompok B di kelompok bermain al-jihad, terdapat beberapa anak dalam perkembangan kemampuan motorik halusnya belum berkembang secara optimal, masih bersifat variatif. Hal ini diperlukan sentuhan-sentuhan pembelajaran atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak, karena kegiatan yang diberikan bersifat monoton, seperti menulis, berhitung, dan mewarnai saja, dan membuat anak merasa bosan. Maka peneliti menggunakan kegiatan pankuking sebagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Karena kegiatan pankuking merupakan sebuah kegiatan memasak secara menyenangkan dan anak sendiri yang melakukannya secara nyata. Karena adanya pandemi COVID-19, pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka, melainkan pembelajaran dilakukan secara daring karena untuk dapat menghindari pemaparan virus COVID-19, sehingga mengharuskan pembelajaran dilakukan di rumah secara daring dan anak dibantu oleh orang tua di rumah. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan internet, melalui jaringan internet, seperti Google Classroom, Zoom Meeting, dan aplikasi WhatsApp Group. Maka peneliti membatasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Group sebagai media komunikasi dan dilakukannya pembelajaran. Maka berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan pankuking dalam pembelajaran daring pada anak kelompok B. Selanjutnya, tujuan penelitian terdiri dari untuk mengetahui skenario dan implementasi, yang kedua untuk mengetahui respon pendidik dan respon peserta didik, yang ketiga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pendidik dan peserta didik, dan untuk mengetahui hasil penerapan meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan pankuking dalam pembelajaran daring pembelajaran daring pada anak kelompok B. Teori. Konsep kemampuan motorik halus menurut Windarsi 2017 yaitu kemampuan motorik halus adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan otot kecil yang terkoordinasi dengan alat peninderaan untuk dapat menyeimbangkan gerakannya, serta gerakan ini menuntut koordinasi mata, tangan, dan kemampuan pengendalian gerakan yang baik dan memungkinkan untuk melakukan suatu ketepatan dan kecermatan dalam gerakannya. Kajian teori selanjutnya yaitu konsep kegiatan pankuking. Pankuking menurut istilah diambil dari bahasa Inggris yaitu pan yang artinya kesenangan, kegembiraan, atau bersifat senang, dan cooking artinya kata kerja untuk memasak. Maka dapat diartikan bahwa kegiatan pankuking merupakan kegiatan mengolah bahan makanan menjadi makanan yang dilakukan secara menyenangkan. Fatmawati 2017. Yang ketiga, konsep pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran berbasis media informasi, komunikasi, dan teknologi atau disingkat dengan ICT yang dilakukan tanpa tatap muka dan melalui jaringan internet, sehingga pembelajaran daring dapat diselenggarakan di mana saja, kapan saja, secara elektronik, secara gratis, ataupun berbayar. Contohnya, pembelajaran daring dapat dilakukan melalui aplikasi WhatsApp Group, Google Classroom, Zoom Meeting, dan sebagainya. Wulandari 2020. Konsep anak usia dini menurut Hairi 2018 mengatakan bahwa anak usia dini adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Dikatakan anak usia dini yaitu yang berada di rentan usia 0 sampai 8 tahun, dan sosok yang sedang menjalani proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya.
Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini yaitu kuasi eksperimen yang terdiri dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Subjek penelitian yaitu anak kelompok B berjumlah 12 peserta didik kelompok eksperimen dan 12 peserta didik kelompok kontrol. Lokasi penelitian yaitu di kelompok bermain Al-Jihad di Jalan Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Prosedur penelitian terdiri dari perencanaan atau persiapan, yaitu melakukan studi kepustakaan, melakukan observasi, menyusun instrumen, dan melakukan bimbingan instrumen dan perangkat pembelajaran kepada dosen pembimbing. Yaitu yang kedua melakukan pelaksanaan, yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan selanjutnya evaluasi. Pengolahan data terdiri dari reduksi data, display data, dan kesimpulan, serta menggunakan bantuan aplikasi SPSS 25 dan Microsoft Excel untuk dapat mengolah data angka dan langkah-langkah penelitian. Hasil dan pembahasan. Menurut tabel yang ada, hasil kelas eksperimen dan hasil kelas kontrol memperoleh nilai tertinggi untuk kelas eksperimen yaitu 40, skor maksimal idealnya 40, dan skor maksimal ideal pretest dan posttest kelompok kontrol 36, sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan NGen, kelompok pretest posttest eksperimen yaitu dengan hasil minimum 57,14, sedangkan pretest posttest kelompok kontrol 27,78. Nilai maksimumnya 100 untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yaitu 68. Nilai rata-ratanya 8 untuk kelas eksperimen 82,1594. Untuk kelas kontrol 51,5438. Sehingga dibulatkan menjadi NGen% untuk kelompok eksperimen yaitu 82,15%. Dan untuk kelompok kontrol yaitu 51,54%. Dalam kategorisasi kelompok pretest posttest kelompok eksperimen yaitu tinggi. Kalau pretest posttest kontrol dalam kategori sedang. Berdasarkan output SPSS maka dapat diketahui nilai uji NGen skor adalah untuk nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelompok kontrol bahwa kemampuan motorik halus melalui kegiatan fun cooking berjalan efektif, sedangkan kelompok kontrol yang menggunakan kegiatan konvensional atau kegiatan menempel kurang efektif. Selanjutnya, skenario dan implementasi dalam meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan fun cooking dalam pembelajaran daring pada anak kelompok B. Pada langkah pertama yaitu guru melakukan merancang pembelajaran yaitu terdiri dari RPPM dan guru mengembangkannya menjadi RPPH sebagai pegangan dengan standar tingkat pencapaian anak atau disebut STPPA. Guru menginformasikan melalui aplikasi WhatsApp Group bahwa pembelajaran untuk hari esok akan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp Group. Selanjutnya, guru mempersiapkan media atau alat bahan yang akan digunakan untuk dicontohkan kepada anak melalui video yang dibuat atau melalui aplikasi YouTube. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan terdiri dari pendahuluan. Guru memberikan salam, menyapa, dan menanyakan kabar anak, dan mengabsen anak. Selanjutnya, guru berkoordinasi dengan orang tua untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran. Guru memberikan video pembelajaran. Pendidik menjelaskan pembelajaran untuk hari ini dan dikaitkan dengan tentang pembelajaran motorik halus melalui kegiatan fun cooking. Orang tua mengajak anak untuk mempersiapkan alat dan bahan pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Anak mendengarkan orang tua tentang penjelasan materi pembelajaran, menjelaskan alat dan bahan, serta tahapan-tahapan dalam kegiatan fun cooking. Selanjutnya, orang tua dan anak bermain bersama dengan panduan pada video pembelajaran yang sudah dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp Group. Selanjutnya, pendidik menginformasikan aturan bermain dan waktu yang diberikan selama melaksanakan pembelajaran dari orang tua dan anak membereskan alat yang sudah digunakan. Selanjutnya, kegiatan penutup. Orang tua dan guru menanyakan perasaan anak selama
Melakukan kegiatan bermain panpuking. Pendidik mengarahkan anak untuk melaporkan hasil karyanya berbentuk video ataupun foto. Orang tua membacakan pesan-pesan dari guru, pendidik mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mengucapkan salam penutup. Selanjutnya, respon pendidik dan respon peserta didik dalam meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan panpuking dalam pembelajaran daring. Respon pendidik bahwa sebagian besar anak tertarik, antusias, dan semangat dengan metode atau kegiatan yang dilakukan oleh guru, serta para orang tua pun ikut membantu dalam proses kegiatan pembelajaran, sehingga kemampuan motorik halus anak meningkat dilihat dari hasil observasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8. Respon pendidik secara umum baik dan guru merasa senang dan antusias karena kegiatan tersebut mempermudah guru dan dalam menstimulus kemampuan motorik halus anak, dan media memasak mudah ditemukan di rumah selama pembelajaran daring dilakukan. Kendala-kendala yang dihadapi peserta didik dan pendidik dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan panpuking pada pembelajaran daring. Kendala yang dihadapi peserta didik yaitu kemandirian anak pada saat dilakukannya pembelajaran. Kurang tertarik anak belajar tatap muka karena anak sudah terbiasa belajar secara tatap muka. Faktor internal yaitu jarang adanya pengulangan di rumah sehingga anak kurang memahami materi pembelajaran. Dan terakhir, pembantuan orang tua atau penguasaan teknologi seperti cara menggunakan gadget, sinyal, atau kuota. Kendala yang dihadapi pendidik. Pemahaman pendidik terhadap latar belakang orang tua atau karakteristik orang tua. Saat melakukan evaluasi dan penilaian, keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran seperti handphone, jaringan internet, ataupun kuota. Serta kurangnya kerjasama orang tua dalam pembelajaran daring karena orang tua sangat berperan penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran dari kegiatan panpuking secara daring menunjukkan adanya peningkatan kemampuan motorik halus anak yang cukup signifikan. Maka dilihat dalam hasil poster saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.